Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, pada siang hari ini saya akan sharing tentang bagaimana penyusunan kalender pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai insan pendidik, sebagai guru, ataupun sebagai wakil kurikulum, ataupun sebagai kepala sekolah, ataupun sebagai pengawas, kita harus memahami bagaimana cara penyusunan kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran selama 1 tahun ajaran atau 2 semester. Nah, biasanya kalender pendidikan ini disusun di awal tahun pelajaran, dan itu terdapat dalam buku dokumen 1 kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing sekolah. Oleh karena itu, sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus mengetahui bagaimana cara atau panduan dalam penyusunan kalender pendidikan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, dalam menyusun kalender pendidikan, ada beberapa acuan yang dijadikan sebagai patokan dalam penyusunan kalender pendidikan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125 U Tahun 2002 tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah. Yang kedua, Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah bagian lampiran. Dan yang ketiga yang menjadi acuan dalam penyusunan kalender pendidikan adalah SKB 3 Menteri tentang libur nasional dan cuti bersama. Dan ini terbit setiap tahunnya tentang libur nasional dan cuti bersama. Jadi 3 regulasi inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan kalender pendidikan. Nah, apa saja yang diatur dalam kalender pendidikan? Nah, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang diatur dalam kalender pendidikan. Pertama adalah hari-hari pertama masuk sekolah, tentu saja diatur dalam kaldik. Yang kedua, hari atau minggu efektif belajar. Yang ketiga, hari libur. Yang keempat, jeda tengah semester. Yang kelima, penilaian akhir semester. Yang keenam, penilaian akhir tahun. Pembagian rapot, kemudian jeda antar semester, penerimaan peserta didik baru atau PPDB, ujian sekolah dan ujian nasional. Nah, untuk ujian nasional ini sekarang sudah dihapus ya. Jadi ujian sekolah atau ujian madrasah, dan agenda kegiatan sekolah yang lainnya. Jadi inilah kegiatan-kegiatan yang diatur dalam menyusun kalender pendidikan. Yang pertama, tentang permulaan tahun ajaran. Permulaan tahun ajaran dimulai pada hari Senin minggu ketiga bulan Juli. Sekali lagi, permulaan awal tahun ajaran dimulai pada hari Senin minggu ketiga di bulan Juli. Apabila hari tersebut merupakan hari libur, maka permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari berikutnya yang bukan hari libur. Misalnya, hari Seninnya minggu ketiga bulan Juli itu tanggal merah, maka hari pertama tahun pelajaran adalah hari Selasanya. Yang kedua, hari-hari pertama masuk sekolah merupakan serangkaian kegiatan sekolah pada permulaan tahun pelajaran baru yang dapat diisi dengan kegiatan masa orientasi siswa atau MPLS. Jadi hari pertama masuk sekolah itu pada minggu ketiga bulan Juli diisi dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang ketiga, hari-hari pertama masuk sekolah berlangsung selama 3 hari. Jadi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu berlangsung selama 3 hari. Nah, ini dalam Permendiknas nomor 125 tahun 2002 pasal 3 dan 4. Waktu efektif belajar. Waktu efektif belajar reguler
setiap tahun untuk kelas 1 sampai 5, kelas 7 sampai 8, kelas 10 sampai 11, minimal 36 minggu dalam setahun atau dalam 2 semester. Jadi masing-masing adalah 18 minggu efektif. Yang kedua, minggu efektif semester ganjil. Tahun terakhir setiap satuan pendidikan untuk kelas tinggi ya, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 minimal 18 minggu. Jadi untuk kelas tinggi 6, 9 dan 12 semester satunya, semester ganjilnya adalah minimal 18 minggu juga. Kemudian minggu efektif semester genap. Tahun terakhir atau kelas tinggi setiap satuan pendidikan yaitu kelas 6, 9 dan kelas 12 minimal 14 minggu. Jadi minggu efektif untuk kelas yang tinggi semester genapnya kelas 6, 9 dan 12 adalah 14 minggu. Ini terdapat dalam lampiran Permendikbud nomor 61 tahun 2014. Jadi untuk kelas yang rendah 1 sampai 5, 7 sampai 8, 10 sampai 11, semester 1 18 minggu, semester 2 18 minggu. Adapun kelas yang tinggi, kelas terakhir, semester satunya, semester ganjilnya 18 minggu dan semester genapnya atau semester terakhirnya adalah 14 minggu. Waktu libur. Ini terdapat dalam lampiran Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP. Jeda tengah semester maksimal 2 minggu. 1 minggu setiap semester. Jadi di pertengahan semester itu diberikan jeda tengah semester digunakan sebagai seperti refreshing ya, setelah kegiatan belajar mengajar di tengah-tengah semester itu ada namanya jeda semester, itu boleh digunakan oleh satuan pendidikan misalnya untuk mengadakan lomba atau pameran karya siswa atau kegiatan pramuka dan lain-lainnya non KBM selama 1 minggu setiap semester. Jadi setahun itu ada 2 minggu untuk jeda tengah semester. Jadi di tengah-tengah semester itu boleh diadakan kegiatan sekolah non KBM, boleh itu lomba-lomba, boleh itu pameran karya siswa, kegiatan lainnya untuk minat dan bakat siswa. Kemudian jeda antar semester maksimal 2 minggu antara semester 1 dan semester 2. Artinya libur semester ganjil, akhir semester ganjil itu adalah 2 minggu, maksimal 2 minggu ya, biasanya di bulan Desember setelah pembagian rapot itu 2 minggu sebelum masuk ke semester 2. Yang ketiga, libur akhir tahun ajaran maksimal 3 minggu. Jadi bulan Juni misalkan setelah melaksanakan PAT, kemudian dibagikan rapot, maka libur akhir tahunnya adalah maksimal 3 minggu dan ini digunakan untuk menyiapkan kegiatan dan administrasi akhir tahun dan awal tahun ajaran. Keempat, libur akhir keagamaan, hari libur keagamaan maksimal 4 minggu. Hari libur umum atau nasional maksimal 2 minggu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Hari libur khusus maksimal 1 minggu untuk kegiatan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Jadi kalau misalkan sekolah atau madrasah mengadakan libur karena ada ciri khas masing-masing sekolah, itu boleh maksimal 1 minggu saja. Kegiatan khusus satuan pendidikan maksimal 3 minggu digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh satuan pendidikan tanpa mengurangi jam efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Jadi dibolehkan maksimal 3 minggu setiap satuan pendidikan mengadakan kegiatan yang khusus, tetapi tidak mengurangi jumlah minggu efektifnya belajar dan waktu pembelajaran efektif yang tadi dijelaskan, yaitu 18 minggu semester 1 dan 18 minggu semester 2 atau semester genap. Sedangkan di kelas tinggi yaitu 18 minggu di semester 1, 14 minggu di semester 2. Ini terdapat dalam lampiran Permendikbud nomor 61 tahun 2014. Libur Ramadan dan Idul Fitri.
Hari libur pada bulan Ramadan diatur sebagai berikut. Libur di awal Ramadan yaitu 1 hari sebelum bulan Ramadan dan 2 hari pertama di bulan Ramadan untuk seluruh sekolah. Jadi jika misalkan tahun ini awal Ramadan 13 April, maka libur awal Ramadan adalah 12 April, 13 April, dan 14 April. Kemudian libur Idul Fitri yaitu 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk seluruh sekolah. Sekali lagi, 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk seluruh sekolah. Sedangkan libur dalam rangka Idul Fitri berlangsung selama 6 hari sesudah 1 Syawal yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk seluruh sekolah. Jadi 6 hari sebelum 1 Syawal dan 6 hari sesudah 1 Syawal. Jadi kurang lebih 13 hari. Itu adalah libur Idul Fitri. Sebelum dan sesudah Idul Fitri ini terdapat dalam Permendiknas nomor 125 tahun 2002. Demikianlah panduan tentang penyusunan kalender pendidikan. Semoga bermanfaat. Nah, ini nanti apa yang perlu diatur oleh kota dan provinsi, kabupaten dan kota, tentu provinsi dan kabupaten kota mengatur libur-libur atau kegiatan-kegiatan yang ada di wilayahnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.